Kalau antum baca di internet, banyak tulisan-tulisan aneh sekali berbicara tentang hakikat manhaj salaf. Katanya di situ diantaranya disebutkan, ya, saya tidak perlu menyebutkan ya di internet mana, website mana. Manhaj salafi itu yang pertama kali mendirikan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Saya katakan aneh bin nyeleneh. Aneh bin nyeleneh. Kenapa? Karena ya, kewajiban mengikuti manhaj salaf itu sudah ditetapkan oleh Al-Quran, hadis Nabi SAW, bahkan para sahabat sendiri dan para ulama setelahnya, bahkan imam yang 4. Semuanya memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Adapun Al-Quran, dalilnya jelas dalam surat At-Taubah ayat 100. Baca aja. Surat apa? Surat apa? At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan apa? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Perhatikan, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Lihat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini siapa? Muhajirin dan Ansar. Apa yang terjadi? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Allah menyatakan keridhaan kepada Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Berarti siapapun yang mengikuti Muhajirin dan Ansar, dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham, Pak? Berarti ayat ini tegas tidak, Pak, menunjukkan wajibnya mengikuti siapa? Para sahabat. Jelas. Adapun hadis banyak. Di antaranya hadis yang paling sahih riwayat Imam At-Tahawi dalam Mushkil al-Athar dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda begini, "Inna satakunu fitan." Nanti akan muncul fitnah-fitnah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ketika muncul fitnah-fitnah itu apa yang harus kami lakukan, ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda apa? Tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Urusan yang pertama siapa? Kalau bukan sahabat? Ya tidak. Rasulullah tegas mengatakan, tarji'una ila amrikumul awal. Di saat terjadi fitnah-fitnah yang dahsyat itu, kembalilah kalian kepada urusan yang pertama. Ini nas yang sangat sharih dari Rasulullah SAW agar kita kembali kepada generasi yang pertama. Generasi yang pertama siapa? Sahabat. Adakah sebelum sahabat generasi yang pertama? Nggak ada. Paham ya, akhi? Adapun para sahabat sendiri, ya, mengucapkan untuk mengikuti para sahabat. Contoh Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Battah. Demikian pula Al-Lalikai dalam kitab Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau berkata begini, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Mas, jangan tidur, Mas. Baru 5 menit. Ya Allah, udah tidur. Suara saya merdu ya? Jangan bobok, Mas. Nggak disuruh berdiri, Ustaz. Apa? Nggak disuruh berdiri. Tidur. Oh, kalau gitu kita ngambil kesepakatan dulu ya? Iya, kesepakatan yang tidur berdiri yang depan. Tidur, nanti yang nunjuk Bang Heru insya Allah. Sampai mana tadi? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat."
ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufan wa aqwamuhum hadiyan qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi. Ya. Kata Ibnu Mas'ud apa? Siapa di antara kalian yang ingin mengambil panutan, jadikan orang yang sudah meninggal itu jadi panutan kalian. Mereka itu para sahabat. Ya, mereka orang yang paling dalam ilmunya, paling bening hatinya, paling lurus jalannya. Mereka suatu kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud menganjurkan untuk mengikuti siapa? Sahabat. Ibnu Abbas ketika berdialog dengan Khawarij, karena Khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Harura. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika datang ke mereka, apa kata orang Khawarij kepada Ibnu Abbas? Maji tabih. Ada apa kamu datang kemari? Apa kata Ibnu Abbas? Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim unzila al-Qur'an wa hum a'lamun nasi bih. Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka lah Al-Quran turun. Dan mereka yang paling tahu tentang makna-makna Al-Quran. Dan aku tidak melihat di antara kalian ada yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arba. Ya. Maka ya akhal Islam, belum lagi ucapan ulama sangat banyak sekali. Kalau saya bawakan ya akhi, perintah untuk kita mengikuti manhaj para sahabat Rasulullah SAW. Imam yang 4, ya, ucapan mereka untuk mengikuti para sahabat masyhur sudah. Apalagi Imam Syafi'i. Beliau bahkan memberikan kaidah-kaidah yang sangat luar biasa sekali bagaimana mengikuti para sahabat Rasulullah SAW, di mana diriwayatkan oleh Rabi' bin Sulaiman dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, ya. Di mana Imam Syafi'i berkata apa? Laqad athnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala lisani rasulih. Sungguh Allah telah memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabih dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau berkata begini, wa hum fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrakin. Mereka para sahabat di atas kita pada setiap ilmu, pemahaman, demikian pula istinbat, ijtihad dan istidrak. Sampai beliau berkata apa? Wa ara'uhum lana Ahmad, dan pendapat mereka itu para sahabat lebih terpuji untuk kita. Wa aula lana indana min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Ini yang ngomong siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Yang di zamannya beliau terkenal dengan Nasirul Hadis, pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Imam Ahmad juga dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, beliau berkata, min usulis sunnati indana, di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik beliau berkata, lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan beres urusan umat Islam ini kecuali dengan yang membereskan generasi pertamanya. Generasi pertama siapa? Sahabat. Abu Hanifah beliau berkata apa? Idza ja'ana an ashabi Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datang dari para sahabat, di atas kepala dan mata. Maksudnya harus diterima. Semua ulama sepakat wajib merujuk para sahabat dalam memahami din ini, apa Islam.
Karena mereka orang yang paling sempurna Pak pemahamannya. Mereka yang paling dalam ilmunya. Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dalam sahihnya bersabda begini. La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrum minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Perhatikan, jangan tidur. Iya, ini saya udah pol nih suaranya Pak. Tapi masih kedengaran merdu juga kayaknya nih. Kata Rasulullah SAW, tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Apa maksudnya zaman setelahnya lebih buruk Pak? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah menafsirkan. Kata beliau apa? Bukan maksudnya raja setelahnya lebih buruk daripada raja sebelumnya. Ekonomi setelahnya lebih buruk daripada ekonomi sebelumnya. Akan tetapi maksud hadis itu ilmu semakin berkurang. Paham tidak? Ilmu semakin apa? Berkurang. Berarti maksud hadis itu tidaklah suatu zaman datang kecuali zaman setelahnya lebih sedikit ilmunya dibanding dengan zaman sebelumnya. Berarti Pak, zaman sekarang kita lebih sedikit ilmunya dibandingkan dengan zaman bapak-bapak kita. Zaman bapak kita lebih sedikit ilmunya daripada zaman kakek-kakek kita. Zaman kakek kita lebih sedikit ilmunya dibandingkan zaman buyut-buyut kita. Mentok terus diurut-urut, mentoknya kemana? Hah? Kok nggak pada jawab? Tidur apa? Mentoknya ke zaman, berarti zaman sahabat yang paling banyak ilmunya secara mutlak berdasarkan hadis ini ya hadis. Iya. Makanya kalau ada orang berkata di zaman bapak-bapak kita aja nggak ada yang bilang begitu. Nah dulu bapak antum ulama apa bukan? Iya. Zaman sebelumnya lagi ulama terdahulu, mereka jauh lebih banyak ilmunya. Zaman imam yang 4 lebih banyak ilmunya. Dan zaman tabi'in lebih banyak daripada zaman imam yang 4. Dan zaman sahabat jauh lebih banyak lagi dibandingkan zaman setelahnya. Makanya kalau kita perhatikan Pak, perselisihan di zaman sahabat sedikit sekali. Semakin jauh dari zaman kenabian, maka perselisihan semakin apa? Banyak dan luas. Maka ini menunjukkan ya akhal Islam bahwa mengikuti manhaj salaf itu hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Wajib. Berarti manhaj salaf, manhaj bukan manhaj alternatif. Itu satu-satunya manhaj yang harus kita ikuti.